Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar matematika. Pelajaran pertama tentang bilangan bulat. Yang pertama, mengenal bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari satu bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan 0. Yang ketiga, bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bisa dilihat di garis bilangan berikut. Ini garis bilangan. Di tengah-tengah ini ada bilangan 0. Kemudian ada bilangan yang di sebelah kanan 0. Itu disebut bilangan bulat positif atau bilangan asli. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa bilangan asli? Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, jadi bisa disebut bilangan asli atau bilangan bulat positif. Kemudian di sebelah kiri 0 ini disebut bilangan bulat negatif atau lawan bilangan asli, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ada tambahan, ada sebutan bilangan cacah. Kalau bilangan asli tadi, bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, bilangan asli ditambah 0 atau dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu disebut bilangan cacah. Itu tambahan dari Bu Tuti. Sampai di sini dulu. Sudah jelas? Ya, saya lanjutkan. Nomor 2, membaca dan menulis bilangan bulat. Ini saya buat tabel bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama ini dibaca 7. Yang kedua dibaca 15. Yang ketiga ada tanda negatif, ini ada strip. Ini dibaca negatif 8. Bilangan yang keempat dibaca negatif 23. Nah, dengan demikian, dalam menyebut bilangan yang bernilai positif, kita tidak wajib mendahului dengan tanda positif. Tapi, pada bilangan yang bernilai negatif, kita wajib menyebut terlebih dahulu dengan tanda negatif. Jelas ya anak-anak? Ya. Yang ketiga, lawan bilangan. Sebelum contoh, bisa lihat di garis bilangan tadi. Di sebelah kanan dari 0 itu disebut bilangan bulat positif. Di sebelah kiri dari 0 disebut lawan bilangan asli. Jadi bisa Bu Tuti ambil contoh. Lawan bilangan 1 adalah bilangan negatif 1. Saya ambil contoh lagi, misalnya lawan dari 10 adalah berapa anak-anak? Iya, negatif 10. Nah, itu lawan bilangan.
Yang keempat, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ini ada garis bilangan. Semakin ke kanan, bilangannya itu semakin besar. Semakin ke kiri, bilangannya semakin kecil. Jadi, bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Pada perbandingan dua bilangan bulat digunakan tanda sebagai berikut. Yang pertama, tanda seperti ini dibaca lebih dari. Yang kedua, dibaca kurang dari. Yang ketiga, ini dibaca sama dengan. Contoh, yang pertama, 4 lebih dari 2. Mengapa pakai lebih dari? Karena 4, kita lihat di garis bilangan, 4 terletak di sebelah kanan dari 2. 4 terletak di sebelah kanan dari 2. Maka penulisannya 4 lebih dari 2. Yang kedua, 1 kurang dari 5. Mengapa? Karena 1 letaknya di sebelah kiri dari 5. Di penulisannya 1 kurang dari 5. Ini cara membandingkan dua bilangan bulat. Saya lanjutkan, mengurutkan bilangan. Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. 5, -3, 2, -1, 4, -5. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Kita bisa menggunakan garis bilangan. Kita baca soalnya. 5. Pada garis bilangan kita lingkari angka 5. -3. -3 dilingkari. 2 dilingkari juga. -1. -1. 4 dilingkari. Terakhir -5. Ini -5 yang dilingkari. Nah, ini tadi yang ditanyakan terkecil, berarti kita lihat yang ada di kiri, karena kiri itu semakin kecil. Maka jawabannya adalah ini 5, 3, 2, 1, atau ditulis -5, -3, -1, 2, 4, 5. Ini cara mengurutkannya. Sudah jelas anak-anak? Iya. Saya lanjutkan yang kelima, penggunaan bilangan bulat. Bilangan bulat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Negatif itu biasanya digunakan untuk berjalan mundur, berjalan ke kiri, suhu di bawah 0 derajat, turun, atau di bawah permukaan air laut. Positif biasa digunakan dalam berjalan maju, berjalan ke kanan, suhu di atas 0 derajat, naik dan di atas permukaan air laut. Contoh nomor 1, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Ini ada kata di bawah. Di sini di bagian negatif ada di bawah. Maka dapat ditulis
negatif 5 derajat Celcius. Yang kedua, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 25 meter di bawah permukaan air laut. Ini ada kata di bawah permukaan air laut. Di sini juga ada. Maka penulisannya negatif 25 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu tertinggi di kota Berlin 3 derajat Celcius di atas titik beku 0 derajat. Di atas, di sini ada di atas, ini juga di atas. Maka dapat ditulis positif 3 derajat Celcius atau 3 derajat Celcius. Yang keempat, Farel berjalan menaiki tangga sebanyak 7 langkah. Naik di sini di positif ini ada kata naik, positif. Maka dapat ditulis positif 7 atau ditulis 7. Demikian materi dari Bu Tuti. Sebelum saya tutup, untuk evaluasi kamu sudah jelas dengan materi Bu Tuti apa belum? Maka nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Tugas hari ini, kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Nah, ini kan dalam bentuk video. Kamu bisa pause dulu, kemudian di screenshot. Setelah di screenshot, kamu tulis soal ini 1-10, kemudian titik-titiknya langsung diisi. Sebelum kamu nulis, di atas diberi nama, nomor absen, dan hari tanggal. Setelah selesai kamu tulis dan kamu jawab, hasilnya kamu foto, kemudian kirim Bu Tuti Japri. Batas waktu sampai pukul 21.00. Nah, sebelum saya tutup, nanti kalau kalian memang belum paham, bisa tanya Bu Tuti Japri. Oke, sampai di sini materi pada hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.